Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurnia Robi, MPD. Saya merupakan dosen pembimbing kemahasiswaan di Prodi Manajemen Pendidikan. Salam hangat dari Surabaya. Saya ucapkan selamat datang bagi adik-adik maba tahun 2020 di kampus tercinta. Tetap sehat selalu sehingga kita nantinya bisa berjumpa di kampus nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Muhammad Mirza sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan tahun 2020. Dalam video ini, kita teman-teman Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan ingin memperkenalkan tentang organisasi Hima MP kepada teman-teman mahasiswa baru tahun 2020. Untuk lebih tahu selanjutnya, silakan simak video ini. Terima kasih. Sekretaris Umum dan Biro Kesekretariatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Biro Kesekretariatan Hima MP 2020-2021. Nama saya Anissa Nabila Hafiz, saya dari MP 2018A. Nah, di Hima MP saya menjabat sebagai Sekretaris Umum dan di PKKMB MP 2020 saya diamanahkan menjadi staf dana usaha. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Farida dari MP 2018B. Di Hima MP, saya diamanahkan menjadi Kabiro Kesekretariatan. Dan di PKKMB 2020, saya menjadi staf fasil. Salam kenal semuanya. Halo, nama saya Nur Aziza Salfitri dari MP 2019A. Di kepengurusan Hima MP, saya diamanahkan sebagai staf Biro Kesekretariatan. Sedangkan di PKKMB 2020, saya diamanahkan sebagai staf dana usaha. Terima kasih, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Janati dari Prodi Manajemen Pendidikan 2019A, Angkatan 2019. Di kepengurusan Hima MP, saya sebagai staf Biro Kesekretariatan. Sedangkan di kepanitiaan PKKMB, saya sebagai sekretaris. Terima kasih. Hai teman-teman semuanya, yuk mengenal lebih jauh mengenai Sekretaris Umum dan Biro Kesekretariatan di Hima MP FIP UNJ. Sekretaris Umum di Hima MP dipimpin oleh Anissa Nabila Hafiz. Kemudian, untuk Biro Kesekretariatan dipimpin oleh Anita Farida. Nah teman-teman, di dalam Biro Kesekretariatan Hima MP terdapat dua staf Biro Kesekretariatan, yaitu Nur Aziza Salfitri dan Miftahul Janati. Teman-teman, sudah mengenal belum sih apa yang dimaksud Biro Kesekretariatan? Biro Kesekretariatan di Hima MP berada di bawah naungan Sekretaris Umum dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan kesekretariatan di Hima MP FIP UNJ. Kemudian, di dalam Biro Kesekretariatan hanya memiliki kegiatan non-proker saja nih teman-teman, yaitu diantaranya musyawarah pimpinan, pengarsipan, rapat sekretaris departemen, rapat triwulan, dan start of period. Kemudian, pemeliharaan ATK, tiket kebersihan, inventarisasi, dan pemeliharaan P3K. Nah, sekian ya teman-teman atas pengenalan BPH Sekre. Sampai bertemu. Bendahara Umum dan Biro Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Autatianti dari MP 2018B Angkatan 2018 di kepengurusan Hima sebagai Bendahara Umum, sedangkan di kepanitiaan PKKMB 2020 sebagai staf Komisi Disiplin. Halo, saya Verly Triwahyuningsih dari Manajemen Pendidikan 2018A. Di Hima saya diamanahi sebagai Kepala Biro Keuangan. Selain itu, di kepanitiaan PKKMB saya diamanahi sebagai staf HPD. Terima kasih, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Lesmana dari MP 2019B Angkatan 2019. Di kepengurusan Hima saya sebagai staf Biro Keuangan, sedangkan di kepanitiaan PKKMB 2020 saya sebagai bendahara. Terima kasih. Apa itu Bendahara Umum dan Biro Keuangan? Bendahara Umum merupakan departemen yang mengkaji dan mengelola keuangan Himpunan Mahasiswa MP FIP 2020-2021. Bendahara Umum dibantu oleh dua staf, yaitu Kabiro Keuangan dan staf Biro Keuangan. Apa saja tugas Bendahara Umum dan Biro Keuangan? Yang pertama itu mengumpulkan, menghimpun, dan mengelola keuangan Hima MP 2020-2021. Yang kedua, membuat buku besar dan laporan keuangan Hima MP 2020-2021. Yang ketiga, menjadi bendahara di Proker Hima MP 2020-2021. Apa saja non-proker Bendahara Umum dan Biro Keuangan? Yang pertama itu ada Kasima MP,
Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah Kasima MP, yaitu pembayaran uang kas bagi pengurus Hima MP FIP 2020-2021. Yang kedua itu ada pembuatan emblem. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan biro ini adalah pembuatan emblem, yaitu pembuatan suatu logo yang berfungsi sebagai tanda pengurus Hima MP periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feranda Atala. Saya dari kelas MP 2018A. Jabatan saya di Hima sebagai Kepala Departemen PSDM dan jabatan saya di PKKMB sebagai staf acara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arvidani Febrianti dari MP 2018B. Saat ini menjabat sebagai Kabiro Kaderisasi Departemen PSDM dan diamanahkan menjadi staf divisi acara PKKMB 2020. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Zahran dari MP 2018A. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Personalia dari Departemen PSDM dan saya diamanahkan menjadi staf acara di PKKMB MP 2020. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, angkatan 2019B. Jabatan saya di Kepengurusan Hima MP sebagai staf kaderisasi dan jabatan saya di PKKMB 2020 sebagai staf acara. Perkenalkan, nama saya Hanida Marmulia Putri dari 2019A. Jabatan saya di Hima sebagai staf kaderisasi PSDM dan jabatan saya di PKKMB sebagai divisi acara. Halo semua, nama saya Wulan Sari dari MP 2019A. Jabatan saya di MP sebagai staf personalia PSDM, sedangkan jabatan saya di PKKMB ini adalah sebagai Fasil MP 2020. Nah, pengembangan sumber daya mahasiswa, himpunan mahasiswa, manajemen pendidikan. Sebelum kalian mengenal lebih jauh tentang PSDM, kalian harus mengenal strukturnya dulu nih. Yang pertama ini ada Kepala Departemen PSDM, terus ada Kepala Biro Kaderisasi, selanjutnya ada Kepala Biro Personalia. Di Biro Kaderisasi memiliki 3 staf dan Biro Personalia memiliki 2 staf. Tadi kalian sudah kenalan ya dengan kakak-kakaknya, jangan lupa. Selanjutnya ini, apa itu PSDM Hima MP? Jadi, secara garis besar, PSDM Hima MP ini dibagi menjadi 2 fungsi. Yang pertama ini ada menciptakan kader yang berkompeten. Yang kedua ini menciptakan iklim organisasi tetap nyaman atau menjaga silaturahmi bersama pengurus Hima MP yang lain gitu. Selanjutnya ada tugas PSDM Hima MP. Ini cuma ada 4, kalian ingat aja. Yang pertama ada merangkul, menjaga, membantu, dan memaksimalkan. Di sini yang pertama merangkul Hima atau pengurus Hima. Terus yang kedua ini ada menjaga ilmu organisasi Hima agar tetap baik atau nyaman. Yang ketiga ini ada membantu mengembangkan kemampuan akademik atau non-akademik. Yang keempat memaksimalkan pengkaderan seperti yang teman-teman rasakan saat ini pengkaderannya. Terus selanjutnya ada program kerja. Kami memiliki program kerja yang pertama ini ada Rakit. Rakit ini adalah kegiatan berbagi dan dibarengi dengan buka puasa bersama oleh anak-anak yatim panti asuhan. Tapi tidak hanya panti asuhan, kita juga mengundang dosen dan lintas angkatan dari MP yang lain gitu. Ini diadakan setiap bulan Ramadan, teman-teman. Yang kedua ini ada PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Yang teman-teman rasakan saat ini adalah contoh program kerja dari PSDM untuk mengenalkan WNJ, untuk mengenalkan MP lebih dalam lagi. Gitu. Selanjutnya ada LTC, teman-teman. Nah, LTC ini adalah kegiatan pengkaderan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Prodi MP. Jadi kalian akan mengenal lebih jauh lagi tentang MP di program ini atau LTC. Biasanya kita nginep 3 hari 2 malam di puncak. Nah, seperti ini yang teman-teman lihat, ini adalah teman-teman yang melakukan pengabdian sosial di salah satu sekolah. Gitu. Nah, ada program internal. Perlu kalian ketahui, Departemen PSDM adalah departemen yang satu-satunya memiliki program internal karena memang tujuannya untuk merekatkan pengurus Hima. Yang pertama ini ada PSDM Menyapa. Nah, PSDM Menyapa ini diberikan dengan kata-kata atau broadcast atau motivasi gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi galau, nanti kita beri motivasi. Atau teman-teman baru jadian, kita mintain PJ. Enggak. Jadi nanti kalian kalau misalnya ulang tahun juga akan kita ucapi di grup besar dan diucapi oleh pengurus Hima yang lain. Gitu.
Selanjutnya ada upgrading dan gathering. Nah, ini benar-benar sangat merekatkan di program internal yang satu ini. Karena kita akan menginap 2 hari 1 malam seperti malam keakraban, hanya saja pengurusnya hima gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Yang di sebelah kiri ada upgathering. Ini di puncak 2 hari 1 malam. Kalau bisa cari saya yang mana, saya kasih duit. Enggak. Terus yang kanan ini ada PSD menyapa, seperti ini tampilannya teman-teman. Ini kalau teman-teman ulang tahun, kita kasih broadcast dan foto. Gitu teman-teman. Ya, dari PSDM cukup. Nanti kita berkenalan lebih jauh lagi karena saya rasa kurang di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Karenina dari MP 2018B. Di Hima, saya diamanahkan menjadi Kepala Departemen Pendidikan periode 2020-2021. Selain itu, di Kepanitiaan PKKMB, saya juga menjabat sebagai sekretaris. Nah, salam kenal semuanya dan selamat datang di keluarga manajemen pendidikan. Hai, perkenalkan nama saya Auliana Pega. Saya dari MP 2018A. Jabatan saya di Hima MP sebagai Kepala Biro Keilmuan Departemen Pendidikan. Sedangkan untuk di PKKMB saya diamanahkan sebagai Fasil. Terima kasih, salam kenal. Halo, saya Ananda Agustin dari MP 2019B. Di Hima saya diamanahkan menjadi staf Biro Keilmuan. Selain itu, saya juga diamanahkan menjadi staf Komdis pada kepanitiaan PKKMB. Salam kenal semua. Halo semuanya, saya Nisa Listianti dari kelas MP 2018A. Di Hima MP, saya diamanahkan menjadi Kepala Biro Pengembangan Akademik Departemen Pendidikan. Selain itu, saya juga menjabat sebagai Koordinator Fasil pada kepanitiaan PKKMB tahun ini. Salam kenal semuanya. Halo, saya Adela Purwandini dari MP 2019A. Di Hima, saya diamanahkan sebagai staf pengembangan akademik Departemen Pendidikan. Selain itu, saya juga diamanahkan sebagai staf HPD dalam kepanitiaan PKKMB. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Selat Karimata, jangan lupa beli cindera mata. Perkenalkan, saya Teh Hanisa Ramadita dari MP 2019A. Saya dari Biro Pengembangan Akademik Departemen Pendidikan. Dan dalam PKKMB 2020 ini saya diamanahkan sebagai staf acara. Halo adik-adik, selamat datang di Manajemen Pendidikan. Departemen Pendidikan Hima MP memiliki peran untuk mewadahi pengembangan potensi akademik, keilmuan, dan budaya literasi bagi mahasiswa manajemen pendidikan. Berikut adalah struktur kepengurusan Departemen Pendidikan Hima MP. Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh Depdik antara lain: yang pertama adalah debat pendidikan. Debat pendidikan merupakan kegiatan perlombaan debat antar mahasiswa yang membahas isu-isu mengenai dunia pendidikan dan isu umum lainnya. Debat pendidikan juga merupakan salah satu perlombaan dalam acara MP Expo. Perlombaan ini bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi dan mengembangkan daya berpikir kritis mahasiswa terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian ada webinar pendidikan. Webinar pendidikan adalah kegiatan seminar yang dilakukan secara daring menggunakan situs web atau aplikasi tertentu berbasis internet. Dengan begitu, pembicara atau pengisi materi bisa membagikan informasi mereka secara jarak jauh. Webinar pendidikan ini diadakan dengan tujuan untuk menghidupkan ruang diskusi dan mewarnai ruang pembelajaran para mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Nantinya webinar akan menghadirkan berbagai tema dan narasumber dari kalangan guru, akademisi, praktisi, unsur pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Selain proker tadi, Depdik juga mempunyai beberapa non-proker antara lain. Yang pertama adalah Bumi Pendidikan, yaitu artikel yang membahas mengenai isu terkait pendidikan atau topik-topik informatif lainnya. Kemudian diterbitkan secara rutin melalui sosial media Hima Manajemen Pendidikan. Nah, Bumi Pendidikan ini juga tidak hanya ditulis oleh pengurus Hima saja, melainkan boleh ditulis oleh seluruh mahasiswa MP. Tujuannya, agar mahasiswa MP mengetahui isu-isu pendidikan atau isu umum lainnya yang sedang hangat sehingga menambah wawasan mahasiswa dalam dunia pendidikan. Di tahun ini kita sudah menerbitkan 3 volume Bumi Pendidikan yang bisa kalian cek di Instagram Hima MP. Yang terakhir adalah kelas prestasi.
Kelas ini dibuat dengan tujuan dapat meningkatkan prestasi mahasiswa manajemen pendidikan. Kelas ini berisi langkah-langkah dalam mempersiapkan atau merencanakan mahasiswa menuju perlombaan mahasiswa berprestasi. Nah, kelas ini berisikan latihan public speaking, bahasa Inggris, tata cara penulisan karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Namun, karena terkendala COVID-19, kelas ini belum bisa kami lakukan, mengingat masih dilarangnya kegiatan kemahasiswaan di area kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Mongan, saya dari angkatan 2018B. Pada PKKMB MP 2020, saya diamanahkan sebagai staf HPD. Kalau di himpunan mahasiswa, saya diamanahkan sebagai Kepala Departemen Advokasi Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Koiria dari kelas 2018A sebagai Kabiro Kemahasiswaan Departemen Advokasi Sosial Hima MP 2020 serta menjabat sebagai staf dana usaha di Kepanitiaan PKKMB MP 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Putri Hayati dari kelas MP 2018B sebagai Kabiro Sosial Masyarakat di Hima MP 2020 serta menjabat sebagai Koordinator Divisi HPD di PKKMB MP 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Sanjaya dari kelas MP 2019A. Di sini saya sebagai staf kemahasiswaan Departemen Advokasi Sosial Hima MP 2020 serta menjabat sebagai staf fasil di Kepanitiaan PKKMB MP 2020. Hai semua, perkenalkan nama saya Wafa Nabila, saya dari Manajemen Pendidikan 2019A. Di Hima, jabatan saya sebagai staf Biro Kemahasiswaan di Advokasi Sosial, dan di PKKMB hari ini jabatan saya sebagai staf Divisi Acara. Perkenalkan, nama saya Sabila Fisabilillahisari dari Angkatan 2019, kelas Manajemen Pendidikan 2019B. Nah, jabatan saya di Hima Manajemen Pendidikan ini sebagai staf advokasi sosial masyarakat. Dan jabatan saya di PKKMB Prodi ini sebagai fasil. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau belum tahu tentang advokasi sosial, ini ada penjelasannya. Departemen Advokasi Sosial Hima MP FIP UNJ periode 2020-2021. Kabinetnya kolaborasi. Apa itu advokasi sosial? Nah, advokasi sosial itu merupakan salah satu departemen yang ada di organisasi himpunan mahasiswa manajemen pendidikan. Advokasi sosial itu departemen yang jembatanin semua informasi yang datang dari pihak birokrat yang disalurin ke teman-teman mahasiswa gitu. Misalkan ada informasi bayaran dari kampus dari tanggal 7 Agustus sampai 14 Agustus atau mungkin 17 Agustus. Nah, itu advokasi sebarin ke teman-teman mahasiswa supaya teman-teman mahasiswa itu tahu gitu bayaran tanggal segitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman kan kadang suka ada yang perpanjangan nggak ada ya buat bayaran. Soalnya saya belum ada uangnya gini-gini. Nah, itu aspirasinya kita tampung, lalu kita sampaikan kembali ke pihak birokratnya supaya terjadi negosiasi, supaya teman-teman nggak ada yang mangkir atau cuti karena nggak bisa bayaran gitu. Jadi intinya itu jembatan antara pihak birokrat sama mahasiswa. Itu advokasi. Terus di sini ada proker, ada MP Charities Project sama dana motivasi. MP Charities Project ini kegiatan kurang lebihnya itu kita jual produk. Di sebuah acara kita jual produk, keuntungannya itu kita simpen buat savingan advokasi. Tujuannya buat bantu teman-teman yang kesulitan bayar UKT. Itu mahasiswa MP itu targetnya gitu. Nah, selanjutnya ada dana motivasi, ini kurang lebih beda tipis ya. Dana motivasi ini penarikan sumbangan awal yang nantinya itu hasilnya kita pakai juga buat bantu teman-teman MP yang kesulitan bayar UKT, kita bantu dari dana ini gitu. Kurang lebih kedua proker ini sama tujuannya buat bantu teman-teman MP yang kurang dalam finansialnya buat bayar UKT gitu. Selanjutnya ada non-proker, itu ada amal bulanan, ambulan. Amal bulanan itu sebuah kegiatan penarikan amal secara berkala, 1 bulan 1 kali. Kalau uangnya di sini lebih fleksibel lagi, bisa dipakai buat kayak bela sungkawa, kayak buat sumbangan buat bencana alam, atau mungkin di luar MP juga ini bisa kita bantu galang dana dari sini. Nah, terus selanjutnya ada layanan advokasi. Layanan advokasi itu dilaksanakan buat mempermudah mahasiswa buat tahu tentang
seputar kemahasiswaan kayak beasiswa, masa bayaran, kalender akademik gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau buat teman-teman 2020 sendiri mungkin udah pernah ngerasain, contohnya tuh kayak setelah lulus SNM, SBM, Penmaba, itu hubungin advokasi kan, saya atau Kak Ahmad. Nah, itu salah satu bentuk layanan advokasi. Jadi kita menghimpun teman-teman semuanya, kita gabungin jadi satu grup, masuk fakultas, masuk grup prodi, supaya teman-teman tahu kegiatannya apa lagi setelah lulus di MP ini gitu. Nah, sebelumnya proker kita itu ada macam-macam, kayak pengabdian sosial, terus ada kegiatan chit chat about scholarship gitu kan. Karena pandemi kita nggak mungkin buat ngelaksanain semuanya itu, jadi kita potong sedemikian rupa proker yang bisa kita jalanin itu. Terus ada kegiatan insidental. Kegiatan insidental ini nggak punya jangka waktu yang ditentuin, jadi kegiatan itu kita buat dengan mendadak di luar dugaan. Kayak contoh, ada musibah, tsunami atau bencana alam lainnya gitu kan. Kita perlu galang dana nih buat bantu sesama. Nah, ini kita bisa lakuin kegiatan ini gitu, namanya kegiatan insidental gitu. Yang terakhir di sini ada jargon, karena kita cuman nampilin secara visualnya cuman PowerPoint dan audionya saya sendiri yang ngomong, jadi saya kasih tahu secara audionya aja ya jargonnya. Kapan-kapan ada visualnya deh. Asyap itu hashtag Asyap. Asyap itu advokasi, siap, hebat, inovatif, aktif, positif, Asyap. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Hai teman-teman, saya Muhammad Fikri Arnastra dari MP 2018B. Di HIMA Departemen Kewirausahaan, saya menjabat sebagai Kepala Departemen. Dan di PKKMB ini, saya menjabat sebagai Ketua Pelaksana. Halo semuanya, saya Rika Adiela dari Departemen Kewirausahaan kelas MP 2018B sebagai Kepala Biro Pengembangan Jiwa Kewirausahaan. Kenalkan, nama saya Gwen Putri, saya kelas MP 2018A. Di HIMA, jabatan saya sebagai Kepala Biro Dana Usaha, dan di PKKMB ini saya diamanahkan menjadi fasilitator. Halo semuanya, perkenalkan saya Laili Hidayati dari Angkatan 2019 kelas A. Pada Departemen Kewirausahaan, saya sebagai staf perkembangan jiwa kewirausahaan, serta pada kepanitiaan PKKMB ini saya sebagai Danu. Terima kasih. Saya Maudiana Praditya dari Departemen Kewirausahaan kelas MP 2019B sebagai staf pengembangan jiwa kewirausahaan, dan di PKKMB ini saya memiliki jabatan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Farah Salsabila dari Departemen Kewirausahaan kelas MP 2019B. Di Departemen Kewirausahaan saya sebagai staf dana usaha, dan di PKKMB saya sebagai fasil. Departemen Kewirausahaan. Departemen ini dibuat pada tahun 2013 dan bertanggung jawab sebagai pilar pendanaan HIMA MP FIP UNJ melalui kegiatan usaha dan kerjasama dengan mitra kerja. Pada intinya, Departemen Kewir sini mencari uang dan dikelola oleh bendahara. Susunan Departemen Kewir ialah terdapat satu kepala departemen dan dua biro, yaitu Biro Pengembangan Jiwa Kewirausahaan yang bertugas untuk mengayomi mahasiswa MP yang memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan dengan memberikan seminar tentang bisnis dan bagaimana memulai suatu usaha. Lalu Biro Dana Usaha, yaitu biro yang bertugas untuk merencanakan bagaimana mencari suatu dana untuk suatu acara. Dan di biro ini, kalian akan diajarkan cara bagaimana bekerjasama dengan sebuah sponsor. Proker dan non-proker Departemen Kewir ialah proker yang pertama itu Presiden, Entrepreneurship Development. Presiden ini ialah talk show atau seminar tentang kewirausahaan dan juga lomba bisnis plan. Yang kedua itu Duren Basah, duduk keren bareng pengusaha. Duren Basah ini sama seperti Presiden, yakni talk show atau seminar tentang bisnis dan bagaimana cara memulai suatu bisnis bagi kalangan mahasiswa. Dan Duren Basah ini akan dilaksanakan pada 26 September nanti. Lalu yang ketiga High Market. High Market ini adalah sebuah market tentang bagaimana caranya kita belajar koperasi. Terima kasih. Hai guys, kami dari Departemen Minat dan Bakat.
Perkenalkan, saya Nanda Rahmana selaku staf keolahragaan. Kemudian di samping saya nih ada Mega Sasmita selaku Kabiro keolahragaan. Nah, di sebelahnya lagi ini ada Diki Fernandi selaku Kepala Departemen Minat dan Bakat. Mantap. Terus di belakang Mega ada saya Muhammad Rafli selaku staf keolahragaan. Oke. Staf keolahragaan Rafli. Sebelahnya ada Olin. Nama saya Aisyah Tialin sebagai staf biro kesenian. Nah, udah kesenian, terus lanjut ke sebelahnya tuh. Ada siapa tuh? Nama saya Dewi Natasha Putri, saya kabiro kesenian. Nah, terakhir ada siapa tuh di ujung tuh? Halo, saya adalah Noviati, staf kesenian. Nah, ini udah lengkap. Ini paket lengkap dari minat dan bakat. Teman-teman hafalin yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Dadah! Nah, teman-teman, tadi kan udah perkenalan dari minat dan bakat. Selanjutnya ada video yang ngejelasin apa sih minat bakat itu. Penasaran? Penasaran. Langsung tonton ya. Halo semuanya, di sini ada yang sudah tahu belum apa itu Departemen Minat dan Bakat? Kalau belum, yuk kita simak apa itu Departemen Minat dan Bakat. Departemen Minat dan Bakat adalah departemen yang berperan untuk menampung, mengembangkan, serta memberdayakan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi manajemen pendidikan di bidang non-akademik, khususnya bidang seni dan olahraga. Job Specification of MIKAT. Di bidang olahraga ada non-prokernya, yaitu komunitas bulu tangkis, kemudian latihan rutin futsal, dan komunitas basket. Kita latihan setiap 1 minggu sekali ya. Prokernya yaitu ada MP Cup. MP Cup itu ada lomba badminton, futsal, basket, maupun traditional games. Di bidang kesenian yaitu ada non-proker, namanya komunitas tari. Komunitas tari ini sering loh mengisi acara MP Expo, Yudisium, maupun mengikuti lomba Dekan Cup. Selanjutnya yaitu ada komunitas musik. Komunitas musik juga sering loh mengisi acara MP Expo maupun acara di fakultas. Prokernya yaitu ada Ratu Jalu Competition dan MP Idol. Welcome to manajemen pendidikan. Selamat ya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mahasiswa baru manajemen pendidikan tahun 2020. Perkenalkan, kami dari Departemen Media Center Hima MP UNJ tahun 2020. Dan saya sendiri Muhammad Sadikin dari MP 2018A selaku Kepala Departemen Media Center. Di PKKMB tahun ini saya diamanahkan sebagai fasil kelompok kalian yang akan membimbing kalian pada rangkaian PKKMB Prodi tahun ini. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Fairuz Nisizahia dari MP 2018A. Aku sebagai Ketua Biro Teknologi Informasi Desain Visual di Hima MP dan aku sebagai staf HPD di Kepanitiaan PKKMB 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazar Malik Ibrahim, Angkatan 2019B, menjabat sebagai staf Biro TIDV di Departemen Media Center dan bertugas sebagai staf HPD di PKKMB 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Putrian Rogini dari kelas MP 2019B. Di Hima MP aku menjadi bagian dari Departemen Media Center sebagai staf Biro Teknologi dan Desain Visual. Di panitia PKKMB ini, aku sebagai staf Komisi Kedisiplinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Oktari Santi dari MP 2018A. Di Hima MP Sarang ini aku menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dari Departemen Media Center. Sedangkan di panitia PKKMB aku menjabat sebagai bendahara. Terima kasih, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asli Harul Adhani dari MP 2019A. Di Hima MP, saya diamanahkan menjadi staf hubungan masyarakat di Departemen Media Center. Di kepanitiaan PKKMB, saya diamanahkan menjadi staf HPD. Salam kenal semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari Departemen Media Center Hima MP FIP UNJ. Pertama, apa itu Departemen Media Center? Departemen Media Center adalah departemen yang bertanggung jawab sebagai pusat data dan informasi yang kredibel dan valid dalam lingkup manajemen pendidikan dan Hima MP itu sendiri. Dalam Departemen Media Center terdapat dua biro. Yang pertama ada Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Teknologi dan Desain Visual. Dalam Departemen Media Center beranggotakan 6 orang dengan Kepala Departemen Muhammad Sadikin, Kabiro Hubungan Masyarakat Oktari Santi, dan staf Biro Hubungan Masyarakat Aslihatul Ardani. Kemudian Kabiro Teknologi dan Desain Visual ada Fairuz Niswi Zahiyah, dan staf Biro Teknologi dan Desain Visual ada Fajar Malik Ibrahim dan Putri Androgini. Selanjutnya di Departemen Media Center kita mempunyai 2 non-program kerja. Yang pertama itu ada M-Podcast. M-Podcast adalah sebuah wadah ruang diskusi bagi mahasiswa manajemen pendidikan untuk memberikan layanan informasi seputar umum bagi mahasiswa dan masyarakat. M-Podcast ini launching setiap minggunya di Spotify, yang diisi oleh perwakilan departemen di Hima MP UNJ serta mengundang narasumber dari luar untuk menambahkan ilmu dan wawasan bagi pendengar podcast ini. Yang kedua itu ada kegiatan optimalisasi media sosial, diadakan sebagai layanan referensi informasi kampus bagi mahasiswa dan dosen. Kita selalu mengupdate setiap waktu informasi tentang kampus dan perkuliahan yang diupload di media sosial Hima MP UNJ. Dan berikut adalah lini masa Hima MP UNJ. Yang pertama itu kita mempunyai Facebook, yang kedua ada Twitter, ketiga YouTube, yang keempat ada Instagram. Instagram ini merupakan salah satu poin penting bagi Departemen Media Center, karena di Instagram ini kita selalu mengupdate berita-berita penting mengenai kampus dan perkuliahan. Yang terakhir itu ada LAN. Selanjutnya kita mempunyai program kerja, yaitu Lomba Desain Poster Infografis. Tujuan diadakannya lomba ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi siswa SMA sederajat dan mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam mendesain, serta menciptakan wadah bagi siswa SMA dan mahasiswa untuk menyalurkan kreativitasnya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Lomba desain poster infografis ini akan dilaksanakan pertengahan bulan November sampai Desember pada saat kegiatan event MP Expo tahun 2020. Selanjutnya yang terakhir itu ada foto kegiatan. Foto kegiatan ini diambil pada acara kreatif desain grafik pada tahun kemarin, tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang sidang Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ, yaitu kegiatannya ini diisi oleh lomba desain poster serta workshop desain grafis dengan mengundang narasumber yang ahli dalam bidangnya. Sekian itu saja dari Departemen Media Center, kurang lebihnya mohon dimaafkan.